Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di video BioSmart. Tahukah teman-teman, saat kita makan, maka makanan tersebut akan diubah menjadi energi. Nah, seperti apa makanan itu akan dirubah menjadi energi? Pada video kali ini kita akan membahas tentang reaksi katabolisme. Reaksi katabolisme adalah pengubahan senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Nah, secara singkat kita sebut sebagai pembongkaran energi. Reaksi katabolisme dibagi contohnya adalah respirasi sel. Respirasi sel ada dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada video ini kita akan membahas tentang respirasi aerob. Katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Energi yang dilepaskan disimpan dalam bentuk fosfat, terutama dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat, NADH2 atau nikotilamid adenon nukleotida H2 serta FADH2 atau flavin adenin nukleotida H2. Contoh dari katabolisme adalah respirasi aerob dan anaerob. Pada video ini kita akan membahas dulu tentang respirasi aerob, di mana yang sudah pernah kalian ketahui, reaksi respirasi aerob adalah C6H12O6 plus O2 menjadi H2O plus CO2 plus 36 adenosin trifosfat atau yang kita sebut sebagai energi. Nah, tempat terjadinya respirasi aerob itu adalah di mitokondria, di mana respirasi aerob ini terdiri dari 4 tahap, kita singkat sebagai Gledex transfer, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Glikolisis terjadi pada sitoplasma, sedangkan dekarboksilasi oksidatif terjadi pada matriks. Kemudian siklus Krebs terjadi pada matriks, dan terakhir transfer elektron terjadi pada lekukan mitokondria bagian membran dalam atau kita sebut sebagai kristal. Tahap pertama pada proses respirasi aerob adalah glikolisis. Gliko artinya adalah glukosa dan lisis artinya pecah. Jadi glikolisis adalah pemecahan molekul glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, prosesnya ada 9 langkah. Yang pertama adalah glukosa akan mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Peristiwa ini membutuhkan satu fosfat sehingga mengubah ATP menjadi ADP. Kemudian glukosa 6-fosfat akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi kembali menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Peristiwa ini juga membutuhkan fosfat sehingga membongkar ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6-bifosfat akan mengalami lisis menjadi 2 molekul fosfoglyceraldehid. Masing-masing fosfoglyceraldehid akan berubah menjadi 1,3-bifosfoglycerat, kemudian berubah lagi menjadi 3 fosfoglycerat, di mana pada proses ini menghasilkan ATP. Kemudian berubah menjadi 2 fosfoglycerat dan fosfoenol pirufat dengan melepaskan H2O. Fosfoenol pirufat akan berubah menjadi asam pirufat dengan menghasilkan ATP.
Sehingga kalau kita hitung pada proses glikolisis ini menghasilkan 4 ATP dan 2 molekul asam pirufat serta 2 NADH. Tapi ingat, pada proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, mereka tadi sudah membutuhkan 2 ATP, sehingga hasil akhir 4 ATP dikurangi 2 ATP, sehingga hasil akhir glikolisis adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Reaksi kedua pada respirasi aerob adalah dekarboksilasi oksidatif, di mana pada reaksi ini terjadi pengubahan senyawa asam pirufat hasil dari glikolisis menjadi asam sitrat atau asetil koenzim A, di mana dia memiliki 2 atom C. Terjadi mulai dari sitoplasma selesai glikolisis menuju ke mitokondria dan berakhir di mitokondria, kemudian berlangsunglah dekarboksilasi oksidatif, merupakan siklus antara dari glikolisis ke siklus Krebs, sehingga disebut juga sebagai reaksi antara. Asam pirufat hasil glikolisis tadi akan mengalami 3 reaksi. Yang pertama adalah dekarboksilasi, yaitu pelepasan CO2, kemudian oksidasi, yaitu pelepasan H2O sehingga terbentuk NADH, dan penggabungan dengan koenzim A sehingga terbentuk asetil koenzim A. Nah, dari reaksi ini bisa kita simpulkan produk dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil koenzim A. Nah, teman-teman, kita masuk ke tahap ketiga pada proses respirasi aerob, yaitu siklus Krebs. Pada siklus ini terjadi di matrik mitokondria, masih terjadi di matrik mitokondria, dengan senyawa yang akan dirubah adalah hasil dari dekarboksilasi oksidatif tadi, yaitu asetil koenzim A. Asetil koenzim A yang memiliki atom C2 menambahkan atom C pada oksaloasetat, dan berubah menjadi asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi isositrat dengan melepaskan H2O. Kemudian isositrat melepaskan CO2 sehingga terbentuk alfa ketoglutarat melalui pelepasan 2 NADH. Ya, alfa ketoglutarat akan melepaskan CO2 membentuk suksinil koenzim A dengan melepaskan 2 NADH. Suksinil koenzim A terjadi fosforilasi pada tingkat substrat pada pembentukan GTP atau guanosin trifosfat dan terbentuk suksinat. Pembentukan GTP ini akan melepaskan 2 ATP. Suksinat akan membentuk fumarat dengan pelepasan 2 FADH. Kemudian fumarat terhidrolisis menangkap H2O sehingga terbentuk malat. Dan proses terakhir adalah pembentukan oksaloasetat melalui pelepasan 2 NADH. Nah,
demikian seterusnya. Nah, sehingga hasil akhir dari siklus Krebs ini adalah 3 kali 2 NADH, ada 6 NADH, kemudian 2 kali 1 kali FADH, yaitu 2 FADH, dan 2 molekul ATP serta 4 CO2. Nah, untuk menghafal siklus yang sedemikian rumit ini, kalian jangan khawatir, kita punya jembatan keledai, yaitu si isokesunat fumaoke. Si sitrat, isositrat, ke alfa ketoglutarat, su suksinil koenzim A, nat suksinat, fumarat, malat, oke, untuk oksaloasetat. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk pada reaksi terakhir pada siklus respirasi aerob, yaitu transfer elektron. Nah, pada reaksi ini istimewanya adalah dia akan menghasilkan terbanyak elektron. Itu artinya pada reaksi ini akan menghasilkan ATP paling banyak. Nah, transfer elektron ini merupakan reaksi memanen energi dari energi-energi berupa FADH dan NADH yang sudah dihasilkan dari reaksi-reaksi sebelumnya. Reaksi transfer elektron terjadi pada krista, yaitu lekukan-lekukan membran dalam pada mitokondria. Terjadi transfer elektron yang dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Di mana yang sudah saya jelaskan tadi, ini merupakan reaksi memanen energi berupa ATP yang berasal dari NADH dan FADH2 dari reaksi sebelumnya dengan melepaskan H2 dan ditangkap oleh sitokrom di dalam krista tersebut. Termasuk sitokromnya adalah O2. Dari mana O2? Dari respirasi yang kita lakukan. Nah, sebelum kita menghitung transfer elektron yang akan kita konversikan sebagai ATP, maka terlebih dahulu kita lihat dulu saat glikolisis tadi menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Kemudian dekarboksilasi oksidatif tadi menghasilkan 2 NADH. Sedangkan siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Kita akan mengkonversikan NADH dan FADH menjadi ATP. Nah, pada transfer elektron ini 10 NADH hasil dari mana? Yaitu 2 NADH, 2 NADH, 6 NADH ini akan berikatan dengan O2 hasil respirasi yang kita hirup, oksigen. Nah, NADH H akan berikatan dengan O membentuk H2O plus NAD plus dan energi 30 ATP. Dari mana 30 ini kita dapat? 1 NADH akan bernilai 3 ATP, sehingga kalau ini 10 NADH maka akan dikonversikan menjadi 30 ATP. Sedangkan FADH akan ditangkap oleh O2 dan H plus akan bergabung dengan O2 plus FAD plus 4 ATP. Dari mana 4 ATP ini berasal? 1 FADH akan dikonversikan menjadi 2 ATP, sehingga jika 2 FADH maka akan menjadi 4 ATP. Nah, bisa kita hitung total ATP respirasi aerob adalah ini 34
ditambah 2 ATP pada glikolisis dan 2 ATP pada siklus Krebs, sehingga hasil totalnya adalah 38 ATP. Tapi ingat, pada siklus glikolisis tadi, saat glikolisis akan memasuki siklus Krebs, maka untuk masuk ke mitokondria tersebut dibutuhkan 2 elektron. Nah, ini akan mengurangi jumlah total ATP di respirasi aerob, sehingga total keseluruhan ATP yang dihasilkan oleh respirasi aerob adalah 36 ATP. Teman-teman, dari hasil keempat proses respirasi aerob tadi, kita simpulkan yang pertama, glikolisis tempatnya di sitoplasma, yang diubah adalah senyawa glukosa dan produknya adalah 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Kemudian yang kedua, dekarboksilasi oksidatif tempatnya di matrik mitokondria. Bahan yang dirubah adalah 2 asam pirufat, produknya adalah 2 asetil koenzim A, 2 CO2 dan 2 NADH. Kemudian tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs, tempatnya di mitokondria. Inputnya atau bahan yang diubah adalah 2 asetil koenzim A, produknya adalah 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH, 2 dan 2 ATP. Dan yang terakhir adalah transfer elektron, tempatnya di membran dalam mitokondria atau krista. Yang dirubah adalah 10 NADH dan 2 FADH dari hasil reaksi sebelumnya menjadi 34 ATP dan 6 H2O. Nah, teman-teman semua, setelah membahas video tadi, apa hikmah yang bisa kita simpulkan? Ternyata energi yang kita dapat sekarang ini adalah karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan proses katabolisme di dalam tubuh kita untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga menjadi ATP dan bisa kita gunakan untuk beraktivitas. Maka dari itu, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, maka mari kita manfaatkan energi yang Allah karuniakan kepada kita sebagai sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian video yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.